Oke, balik lagi dengan saya. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu searching. Sebelumnya saya jelaskan bahwa searching adalah aktivitas mencari sebuah data. Dan di mana kita mencari data tersebut, yaitu di sekumpulan data. Lalu bagaimana cara kita mencari data tersebut, yaitu dengan cara memasukkan keyword data yang kita maksud. Dan pada tutorial kali ini saya menggunakan metode binary search, yaitu dengan cara membagi dua sekumpulan data tersebut. Dan binary search ini mempunyai persyaratan, yaitu data harus terurut entah dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Ya, tapi untuk tutorial kali ini saya menggunakan persyaratan dari kecil ke besar, dan jika itu tidak terurut maka kinerja searching tidak berjalan dengan lancar. Saya coba jelaskan. Saya punya variabel data yang berbentuk array yang isinya ada 1, 2, 6, 11, 18, 26, 27, 48. Jadi total n sama dengan 8. Awal sama dengan 0, kita inisialisasi. Dan akhir sama dengan n kurang 1. Ya, jadi 7 dia. Karena n sama dengan 8. Juga variabel tengah yang belum punya nilai, dan A ini nanti jadi itu ya, jadi keyword. Juga ada prototype fungsi cari. Dan proses pencarian itu ada di fungsi cari tersebut. Oke, kita ke inline. Data tersedia 1, 2, 6, 11, 18, 26, 27, 48. Masukkan pencarian angka. Nah ya, A jadi keyword nanti ya. Kita mau cari apa, kita masukkan di A. Lalu memanggil fungsi cari ya dengan prototype A. Jadi posisi X ini digantikan dengan A. Dan di dalam fungsi cari ada pemberian nilai tengah sama dengan awal tambah akhir bagi 2. Juga ada beberapa pengondisian, yaitu jika awal kurang dari sama dengan akhir, dan jika pengondisian ini tidak memenuhi, maka yang berlaku adalah else, dan dapat dipastikan bahwa data tidak ditemukan. Nah, dan jika pengondisian ini memenuhi atau berlaku, maka ada lagi pengondisian di dalamnya, yaitu jika X sama dengan data dengan indeks tengah dan data ditemukan pada indeks ke tengah tersebut. Dan ada else if X kurang dari data tengah, maka akhir sama dengan tengah kurang 1, lalu memanggil fungsi cari atau memanggil dirinya sendiri. Dan jika if tidak berlaku, else if tidak berlaku, maka yang berlaku adalah else, yaitu awal sama dengan tengah tambah 1. Lalu memanggil dirinya sendiri atau fungsi recursive. Dia memanggil fungsi cari ya, dia balik lagi ke atas. Saya coba jelaskan secara detail kali ya. Oke, kita punya data 1, 2, 6, 11, 18, 26, 27, 48. Ya, kita tahu lah indeks. Oke, coba kita cari angka 26 ya. Kita coba jelaskan jalan programnya seperti apa. Oke. Masukkan pencarian angka cin A. Lalu memanggil fungsi cari. Jadi A jadi keyword ya. Dan posisi A digantikan dengan X. Ya, tengah sama dengan awal tambah akhir. Awal sama dengan 0 dan akhir sama dengan 7. 0 tambah 7, 7 bagi 2, 3,5 ya. 3,5. Karena kita pakai tipe data integer, maka kita
bulatkan menjadi 3. Bukan kita sih yang membulatkan, tapi programnya yang membulatkan. Lalu kita menemukan awal kurang dari sama dengan akhir. Dan pengondisian ini memenuhi ya, memenuhi karena kita tahu awal sama dengan 0 dan akhir sama dengan 7. Jadi ini memenuhi. Lalu ada pengondisian lagi, yaitu jika X sama dengan data tengah. X-nya kita tahu 26 tadi ya, 26. Dan data dengan indeks tengah atau indeks 3. Ya, karena nilai tengah adalah 3 tadi ya. Oke, coba kita lihat indeks 3 yaitu 11. Dan pengondisian ini tidak memenuhi ya, karena X tidak sama dengan 11 ya. 26 tidak sama dengan 11. Coba kita ke else if. Ini juga tidak memenuhi ya. X sama dengan 6 kurang dari data tengah. Selain itu, maka yang berlaku adalah else. Jadi yang berlaku adalah else lah. Yaitu awal sama dengan tengah tambah 1. Tengah tadi kan 3 ya, 3. 3 tambah 1, maka nilai awal sekarang adalah 4. Oke. Lalu memanggil dirinya sendiri lagi, memanggil fungsi cari dia. Kembali ada pemberian nilai ya, karena memanggil fungsi cari kembali. Awalnya jadi baru ya, awal yang sudah ditambah tadi. Jadi 4 ya. Dari mana dapat 4? Itu dari tengah tambah 1, karena tengahnya tadi bernilai 3 dan tambah 1. 4 tambah 7, 11 bagi 2, 5,5. Karena tipe data integer, maka nilainya menjadi 5. Lalu ada pengondisian lagi kan ya. Jika awal kurang dari sama dengan akhir, dan pengondisian tersebut memenuhi ya, karena awal bernilai 4 dan akhir bernilai 7 ya, jadi itu memenuhi ya. Lalu ada pengondisian lagi di dalamnya, yaitu jika X sama dengan data tengah, dan pengondisian tersebut memenuhi ya, karena X atau keyword kita adalah 26 dan data dengan indeks tengah dan nilai tengah adalah 5 ya kan ya, 5. Oke, coba kita lihat indeks kelima, yaitu 26. Maka data ditemukan pada indeks ke tengah, yaitu 5. Iya. Coba kita run. Masukkan pencarian angka 26. Data ditemukan pada indeks ke 5. Oke, berhasil ya. Semoga kalian mengerti. Sekian tutorial binary search dari saya. Kita lanjut ke tutorial. Ya, balik lagi dengan saya. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, tapi dengan materi yang sama, yaitu searching, tapi dengan metode yang berbeda, yaitu sequential. Metode sequential ini memungkinkan kumpulan data yang tersedia itu nggak urut ya, nggak urut. Berbeda dengan binary yang harus urut, karena pencariannya dimulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri.
Berbeda dengan binary search yang harus membagi dua dulu. N tetap sama, awal tetap sama. Yang beda adalah kita nggak punya variabel tengah ya. Kita nggak punya variabel tengah, itu bedanya. Dan dalam fungsi cari pun nggak terlalu banyak beda ya. Itu yang membedakan hanyalah, nah di sini bedanya. Jika X sama dengan data awal, maka data ditemukan pada indeks ke awal. Dan jika tidak, maka awal plus plus atau awal bertambah 1. Lalu memanggil fungsi cari atau fungsi rekursif. Oke, saya jelaskan secara detail. Kita punya data 19, 46, 48, 6, 1, 7, 5, 20, 12. Coba kita cari angka 6. Jika awalnya kan 0 ya, awal. Dan akhirnya adalah 7, sama kayak tadi. Maka ya pengondisian ini berlaku, maka ada pengondisian lagi di dalamnya. Yaitu jika X sama dengan data dengan indeks awal. Nilai awal kan 0 kan tadi ya. Yang keywordnya adalah 6 ya, adalah 6. Kita cari angka 6 dan indeks ke 0 adalah 19 ya, 19 karena nilai awal tadi kan 0 kan ya, dan itu nggak memenuhi ya, pengondisian tersebut nggak memenuhi. Maka awal plus atau awal tambah 1. Karena awal tadi 0, lalu ada awal plus maka awal sekarang menjadi 1, lalu memanggil diri sendiri atau rekursif atau fungsi rekursif. Dia balik lagi ke atas, ke if lagi dia. Jika awal kurang dari sama dengan akhir. Dan pengondisian ini memenuhi ya, karena awal adalah 1 dan akhir adalah 7. Itu memenuhi. Lalu ada pengondisian lagi di dalamnya. Keyword kita adalah 26 dan data dengan indeks 1 yaitu 48. Dan pengondisian tersebut tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Maka yang berlaku adalah else atau selain itu, maka awal plus plus. Dan awal tadi nilainya adalah 1. Berhubung ada awal plus plus, maka nilai awal sekarang menjadi 2. Lalu memanggil fungsi cari lagi atau memanggil diri sendiri atau fungsi rekursif lah ya. Maka ketemu pengondisian lagi, dan pengondisian tersebut memenuhi ya, awal adalah 2 dan akhir adalah 7. Lalu di dalamnya ada pengondisian lagi. Jika X sama dengan data dengan indeks awal, keyword kita adalah 6 ya, 6. Dan nilai awal adalah 2 atau data dengan indeks 2. Karena awal nilainya tadi adalah 2, awal yang sekarang ya, 2. Coba kita lihat indeks kedua yaitu 6. Maka pengondisian tersebut memenuhi. Maka data ditemukan pada indeks ke awal. Dan nilai awal tadi adalah 2. Ya. Coba kita tes. Bener enggak? 6. Nah, data ditemukan pada indeks ke 6. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.